Materi berikutnya adalah audit adjustment. Audit adjustment merupakan perubahan atau koreksi pada catatan akuntansi atau laporan keuangan yang diusulkan oleh auditor eksternal. Koreksi ini biasanya muncul setelah auditor menemukan kesalahan, salah saji, atau klasifikasi yang tidak tepat selama prosedur audit. Tujuan dari audit adjustment ada 4, yaitu menjaga keandalan laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, mengurangi risiko salah saji material yang dapat menyesatkan pemakai laporan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, membantu manajemen dalam memperbaiki pencatatan dan pengendalian internal. Jenis audit adjustment itu sendiri ada 4. Yang pertama, koreksi kesalahan pencatatan, seperti salah memasukkan jumlah transaksi atau akun yang tidak sesuai. Yang kedua, reklasifikasi akun, memindahkan saldo dari akun yang salah ke akun yang benar. Yang ketiga, penyesuaian estimasi, mengubah estimasi akuntansi seperti penyusutan, cadangan kerugian piutang, atau provisi. Dan yang terakhir, pengakuan transaksi yang terlewat, menambahkan transaksi yang belum dicatat, misalnya pendapatan atau beban yang terjadi tetapi belum masuk jurnal. Materi selanjutnya adalah review kertas kerja audit. Review kertas kerja audit adalah proses meninjau kembali secara teliti dan teratur semua catatan yang dibuat dan dikumpulkan oleh auditor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prosedur audit sudah dijalankan dengan benar, pengujian dilakukan sesuai rencana, informasi yang diperoleh cukup, dan kesimpulan audit yang diambil sudah tepat. Tujuannya itu sendiri ada 3. Yang pertama, memenuhi standar audit. Review adalah kegiatan untuk memenuhi standar mutu profesional. Melalui review, auditor menjaga kualitas jasa audit yang diberikan kepada masyarakat. Pemenuhan standar ini mencakup standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Yang kedua, menjaga mutu pelaksanaan audit. Kegiatan review dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan audit. Review mencakup perencanaan dan pengorganisasian audit. Selain itu, review juga menilai prosedur yang digunakan serta kelengkapan dokumentasi. Review dilakukan terhadap supervisi kegiatan audit dan berlanjut hingga proses pelaporan hasil audit. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi kerja. Dengan proses review, pekerjaan audit dapat lebih terarah, sehingga dapat dihindarkan pekerjaan yang tidak diperlukan atau kurang penting atau material. Manfaatnya sendiri ada 2. Yang pertama, sebagai alat pengendalian kegiatan audit. Dengan adanya review kertas kerja audit, auditor dapat mengawasi kegiatan yang telah, sedang, dan belum dilaksanakan, serta yang akan atau harus dikerjakan dalam audit selanjutnya. Menghindari permasalahan di kemudian hari tentang kesalahan dan kurang lengkapnya data atau temuan. Dan yang terakhir, mengendalikan waktu, biaya, sarana, dan anggota tim audit. Yang kedua, menjadi sarana untuk meminimalkan risiko audit. Perencanaan dan supervisi yang baik harus dilakukan melalui review berjenjang. Dengan cara ini, risiko kesalahan dapat diminimalkan sejak awal. Review juga membantu mencegah kekurangslengkapan dan ketidakcermatan yang fatal. Hasilnya, risiko audit secara keseluruhan dapat ditekan. Untuk tahapan pelaksanaan review ada 3. Yang pertama ada perencanaan audit. Untuk perencanaan audit sendiri itu dibagi 3. Yang pertama, program survei pendahuluan. Program survei pendahuluan adalah rencana kegiatan awal dalam audit sebelum pekerjaan lapangan dimulai. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dasar tentang auditan, memahami lingkungan organisasi, dan mengidentifikasi area yang berisiko. Yang kedua, program pengujian sistem pengendalian manajemen atau SPM. Program pengujian sistem pengendalian manajemen adalah rencana audit yang berisi prosedur untuk menilai apakah sistem pengendalian manajemen suatu organisasi berjalan efektif. Yang ketiga, ada
ikhtisar yang mungkin akan diperoleh atau diharapkan setelah survei pendahuluan dan pengujian SPM dilaksanakan, yang berarti ringkasan hasil awal yang diharapkan muncul setelah auditor melakukan survei pendahuluan dan pengujian sistem pengendalian manajemen atau SPM. Yang kedua adalah pelaksanaan audit. Selama audit berlangsung, ketua tim harus menjaga hubungan yang baik dengan anggota tim dan terus memantau pekerjaan mereka secara berkesinambungan. Tanggung jawab audit tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada anggota tim, karena ketua tim tetap memiliki peran utama dalam memastikan arah dan mutu pelaksanaan audit. Jika anggota tim mengalami kesulitan atau kebingungan, ketua tim harus segera memberikan bantuan agar masalah tidak berlarut-larut. Audit yang tidak terarah dapat menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif serta memboroskan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, konsultasi atau koreksi dari ketua tim harus dilakukan segera untuk mencegah kesalahan semakin besar dan menjaga efektivitas audit. Dan yang terakhir adalah penyelesaian pekerjaan audit. Pada akhir penyelesaian pekerjaan audit, ketua tim harus dapat meyakinkan bahwa bukti audit harus sudah dikumpulkan dan diuji dengan teliti serta profesional. Temuan audit harus berasal dari simpulan yang logis, lengkap, dan jelas informasinya. Kemudian, rekomendasi yang dibuat harus masuk akal dan bisa diterapkan untuk memperbaiki kinerja manajemen. Kemudian, manajemen harus menyetujui dan bersedia menindaklanjuti rekomendasi auditor, serta ada bukti tindak lanjut yang nyata. Dan yang terakhir, semua data dan informasi yang dimasukkan ke dalam laporan hasil audit atau LHA harus lengkap. Materi berikutnya adalah manajemen letter. Manajemen letter adalah surat yang dibuat KAP untuk manajemen perusahaan yang diaudit, berisi pemberitahuan kelemahan pengendalian internal perusahaan yang ditemukan selama pengauditan, disertai saran perbaikan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kelemahan pengendalian internal perusahaan, auditor harus memahami dengan mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui 5 tahapan. Yang pertama ada ICQ, yaitu Internal Control Questionnaire. ICQ adalah alat bantu berupa kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan tertutup yang dirancang untuk menilai apakah sistem dan prosedur pengendalian internal telah diterapkan secara memadai dalam suatu organisasi atau entitas. Yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah bagian alur dokumen yang menggambarkan alur atau proses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol. Yang ketiga ada naratif memo. Naratif memo adalah dokumen internal yang menggambarkan suatu proses atau sistem secara tertulis dalam bentuk cerita atau narasi. Yang keempat, melakukan pembuktian atau pengujian melalui compliance test. Compliance test adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Dalam compliance test dilakukan pemeriksaan transaksi seperti pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, penjualan, pembelian, pembayaran gaji, koreksi atau penyesuaian. Yang terakhir, setelah melakukan compliance test, tarik kesimpulan tentang kebaikan dan kelemahan pengendalian internal. Kelemahan pengendalian internal disampaikan kepada top manajemen atau pejabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari melalui manajemen letter. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan penutup atau exit meeting. Exit meeting adalah tahap akhir yang wajib dilaksanakan dalam proses audit, yang berfungsi sebagai forum komunikasi resmi antara tim auditor dan pihak entitas yang diaudit atau auditi. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil sementara audit sebelum laporan akhir diterbitkan. Waktu rapat penutupan telah ditentukan pada rapat pembukaan atau tercantum dalam jadwal rencana audit.
Namun, rapat dapat ditunda untuk memverifikasi bukti tambahan atau dapat dimajukan karena perubahan ruang lingkup atau ketersediaan informasi. Sebelum dan atau selama rapat penutupan, ketua tim audit harus memberitahu auditi tentang situasi yang ditemui selama audit yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap kesimpulan audit. Tingkat detail informasi yang diberikan pada rapat penutupan harus sesuai dengan tingkat pemahaman auditi terhadap proses audit. Beberapa hal yang harus dijelaskan kepada auditi dalam rapat penutupan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyarankan bahwa bukti audit yang dikumpulkan didasarkan pada sampel informasi yang tersedia bagi tim audit. Yang kedua, metode pelaporan, seperti laporan lisan pada rapat penutupan, draft atau laporan awal yang didokumentasikan, dan laporan akhir. Yang ketiga, proses penanganan temuan audit oleh organisasi audit, dan kemungkinan konsekuensi sebagai akibat dari temuan audit atau kegagalan untuk menangani temuan tepat waktu. Yang keempat, penyajian temuan dan kesimpulan audit sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diakui oleh manajemen auditi. Dan yang terakhir, segala aktivitas pasca audit yang terkait atau relevan, misalnya penerapan tindakan perbaikan, penanganan pengaduan audit, atau proses banding. Kesimpulannya, secara ringkas, exit meeting merupakan jembatan penting antara pelaksanaan audit dengan proses tindak lanjut, memastikan adanya komunikasi yang efektif dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Ketua tim audit harus mempresentasikan hasil audit secara efektif. Hasil audit merupakan masukan bagi proses penanganan temuan dan tindak lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas penentuan opini audit. Opini audit sendiri adalah kesimpulan auditor mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara keseluruhan dan bebas dari kesalahan penyajian material. Tahap penyelesaian audit sangat mempengaruhi keberhasilan hasil audit, serta sangat penting dan dilaksanakan setelah pelaksanaan audit terhadap berbagai siklus. Berbagai prosedur yang diterapkan dalam tahap penyelesaian audit dapat menghasilkan bukti tambahan yang mempengaruhi kesimpulan audit. Opini audit atau pendapat auditor merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit, sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang finalisasi dan penerbitan laporan audit. Tahapan terakhir opini audit adalah finalisasi. Ketika seluruh data telah dianalisis dengan kumpulan bukti-bukti, maka auditor akan melakukan finalisasi seperti penyusunan laporan, pengecekan kembali, dan meneliti ulang. Apabila telah final, maka auditor berhak menerbitkan laporan audit. Tahap finalisasi ini sangat penting karena seluruh pekerjaan audit sebelumnya dikonsolidasikan menjadi dokumen formal dalam laporan auditor independen. Selanjutnya, kita akan membahas penerbitan laporan audit. Dalam penerbitan laporan audit, auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas sejauh ini. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat, maka penting untuk menerbitkan laporan yang benar. Pada tahap ini, auditor menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, draft akhir laporan audit. Yang kedua, halaman opini auditor. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Dan yang terakhir, penandatanganan laporan. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual laporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang diterbitkan. Untuk format laporan audit, umumnya mencakup yang pertama, judul, kedua, pihak yang dituju, yang ketiga, opini auditor, yang keempat, dasar opini, yang kelima, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang keenam, tanggung jawab auditor, yang ketujuh, paragraf penekanan atau hal lain jika ada, yang kedelapan, tanda tangan auditor, 9, nama kantor akuntansi publik, 10, nomor registrasi partner, dan yang terakhir adalah tanggal laporan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis opini audit. Opini audit yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material,
atau disajikan sesuai dengan rangkap laporan keuangan atau Financial Reporting Framework. Yang dimaksud dengan rangkap laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan atau SAK atau IFRS dan peraturan yang berlaku di negara tempat penerbitan laporan keuangan. Pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. Yang kedua, dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor. Yang ketiga, bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan 3 standar pekerjaan lapangan. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang terakhir, tidak ada keadaan yang menghaluskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Opini yang kedua, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditor menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan yang pertama, tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Opini yang ketiga, pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditi tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Secara tidak langsung, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan adalah menyesatkan. Dan yang terakhir, tidak memberikan pendapat. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak mampu atau tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Hal ini mungkin terjadi jika klien membatasi lingkup audit. Makan nasi sudah basi. Sekian dan terima kasih.